Jadi picture itu adalah tulisan fakta, tulisan ilmiah berdasarkan data, berdasarkan berdasarkan kejadian gitu ya. Dan itu ditulis memang formal. Artinya memang harus mengikuti EYD ya, harus mengikuti aturan-aturan penulisan, tetapi dia lebih longgar ya. Kalau wartawan baru misalnya dia menulis berita, dia benar-benar strict ke 5W1H gitu ya, benar-benar ke 5W1H. Tetapi kalau picture itu memang bisa ditulis dengan gaya bahasa sastra, lebih bebas. Seperti tadi saya katakan, dia misalnya kebakaran di Tanah Abang itu bisa digambarkan seperti itu, bisa digambarkan bagaimana lelaki tua itu sore-sore melihat nanar gitu ya, bangunan rumahnya yang sudah hancur gitu. Sehingga nanti ada rasa sendiri dari pembaca itu gitu ya. Ada dia ikut terlibat seolah-olah dia ada di situ. Itu penting ya. Seolah-olah pembaca ada di situ. Gitu, itu penting. Beda dengan berita yang hanya deskriptif biasa, gitu ya. Hari Sabtu tanggal sekian terjadi kebakaran di pasar Tanah Abang, menghabiskan sekian toko, gitu ya. Kerugian sekitar sekian miliar. Gitu aja kan? Orang baca ya sudah, kebakaran udah. Tapi kalau gimana digambarkan itu kan? Sore itu seorang lelaki tua dengan mata nanar melihat kiosnya, tempat dia bergantung, tempat anak cucunya gitu ya, mendapatkan nafkah habis ludes oleh api dalam sekejap. Dia pun berpikir bagaimana kehidupannya besok gitu. Nah, itu kan orang menjadi terbawa gitu. Seolah-olah dia ada di situ, seolah-olah kalau dia memiliki simpati, ya tentu dia ikut bersimpati gitu ya. Situ ya, seperti itu. Nah, soal penulisannya memang lebih longgar dari berita gitu ya. Tetapi picture itu adalah berita yang ditampilkan dalam bentuk cerita atau sastra. Itu panduannya ya. Berita atau fakta, jadi dia tidak boleh mengarang. Sekali lagi, dia tidak boleh imajinasi boleh, tetapi harus berlandaskan fakta dan berita. Gitu ya. Berita, fakta yang ditampilkan dalam bentuk cerita sastra gitu ya, dan bernilai sastra gitu. Sedangkan opini itu berita atau fakta yang di dalamnya mengulas opini kita gitu. Biasanya merespon tadi kejadian-kejadian sosial politik, rata-rata begitu, yang diterima oleh koran, majalah untuk tulisan opini kita. Itu bukan tentang kita sendiri ya, tetapi tentang kejadian sosial gitu. Kalau misalnya Anda menulis opini gitu ya, wah hati saya remuk setelah diputuskan oleh pacar saya, gak akan diterima oleh koran gitu ya. Itu opini, tapi gak penting buat masyarakat gitu. Gitu ya. Jadi Anda mau bunuh diri kayak mau apa terserah aja gitu. Ngapain gitu ya. Nah, tulisan opini itu tulisan yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Itu ya, ada kebaruan, novelty, kemudian dia penting bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Kalau menulis pribadi ya itu bikinlah buku sendiri apa gitu ya, diari gitu ya. Siapa tahu nanti Anda terkenal jadi bintang film atau artis, kan bisa laku juga ya kan. Seperti sekarang misalnya YouTube artis itu kan ngapain, cuma sehari-hari ya, kejadian sehari-hari, ngomong anaknya, tapi kan laku. Ya, karena memang dia artis ya. Siapa tahu Anda jadi artis, Anda tulis aja kehidupan pribadi. Tapi Anda tidak bisa kirim ke koran, ke media gitu ya, selama Anda memang ya belum jadi public figure gitu. Oke, itu tentang picture dan opini ya. Intinya kalau Anda bandingkan picture, opini, berita, fiksi gitu ya. Nah, kalau fiksi ya, yang bernilai sastra itu ada kesamaan dengan picture. Tetapi bedanya picture berdasarkan fakta ya, sedangkan novel itu imajinasi, fiksi gitu ya. Nah, kemudian ada opini,
ada feature, apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama berlandaskan fakta. Bedanya apa? Bedanya yang satu adalah menggambarkan kejadian dengan sastra gitu ya, gaya bahasa sastra. Yang satu lagi adalah opini, pendapat kita gitu ya. Jadi tapi sama-sama berdasarkan fakta gitu ya. Itu kira-kira perbedaannya ya antara novel atau cerpen dengan feature dengan opini. Dan kita semester ini belajar tentang feature dan opini. Tidak belajar menulis novel ya. Tidak belajar menulis novel gitu. Jadi Anda yang ingin menulis novel ya silakan aja gitu ya, tapi tidak di kelas ini. Oke, silakan, ada yang ingin tanyakan lagi?